Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian nih saat ini. Siapa tahu nih kalian lagi ada masalah, kalian butuh yang namanya mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan namanya kesadaran, kalian endingnya tidak akan menyesal. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa banget, seorang penyanyi, soloist, siapa lagi kalau bukan Jewel Shu. Hai Kak. Halo. Enggak, ya, lucu sih dirimu. Manggilnya siapa sih? Namanya Jewel? Jewel boleh. Jewel. Kalau sulit L juga boleh, nggak apa-apa. L banyak banget ya namanya. L boleh, Jewel boleh. Oke, nah Jewel. Nah, oke Jewel. Oke, aku tertarik banget dengan perjalanan hidupmu gitu ya. Salah satunya di Super apa namanya waktu itu kamu di YouTube apa namanya Super Music. Super Musik. Nah itu walaupun sedikit-sedikit tapi menurut aku kayak wah ini keren banget nih sebenarnya nih orang gitu ya. Nah, mungkin kita awal dari perjalanan karir kamu itu gimana sih? Perjalanan karir ya. Katanya kan sempat dari mana namanya merantau ya? Iya, merantau. Dari daerah mana? Skadau. Skadau. Skadau itu kabupaten kecil di Kalimantan Barat. Oke. Jadi kalau misalnya dari Kota Madia di Pontianak itu jaraknya kalau dulu ya, aku nggak tahu sekarang kalau misalnya jalannya udah lebih bagus. Sekitaran 8 jam, 9 jam baru bisa nyampe ke situ. Pakai bus. Oke. Nah, perjalanan karirnya seperti apa gitu maksudnya? Aku itu dulu belajar nyanyi dari kelas 4 SD. Ya. Kan. Terus emang keluarga aku itu bukan dari keluarga yang berada. Oke. Jadi ketika diberikan bakat seperti ini sama Tuhan untuk bernyanyi, dengan kemampuan bakat ini aku bernyanyi, aku menghasilkan uang juga untuk membantu finansial keluargaku. Termasuk biaya pendidikanku sendiri. Jadi mungkin dari SMP aku udah mulai biaya pendidikanku sendiri. Oh, so good. Sambil ngebantu juga orang tua, saudara-saudara lain biar bisa sekolah juga, biar bisa lulus ya kan. Masuk ke SMA, mulailah ngelihat yang namanya di RCTI ada lah ya, Idol, terus ajang-ajang yang lain lah, ajang-ajang pencarian bakat. Aku bilang sama papaku, Pak pengen ikutan yang kayak gini. Terus dari papaku, ya udah support gitu kan, support. Dihubungin lah keluarga-keluarga, kan emang bukan keluarga yang berada, jadi emang secara biaya itu yang nggak ada gitu. Jadi pemerintahan di sana juga sangat support aku. Jadi bagus. Dari pemerintahan juga ngebantu, dari keluarga teman papa juga ngebantu, juga dari kalau di sana kita dekat sama pastor di sana dan namanya Pastor Chris, dia juga sangat support aku kayak gitu. Jadi emang di kalangan kita, di lingkungan situ tuh benar-benar support. Dan kebetulan memang semuanya satu daerah itu kali ya, itu support banget gitu ya. Support banget. Nah, ini yang bikin aku menariknya adalah masa kecil kamu itu seperti apa sih? Masa kecilku tuh. Kenapa ketawa? Soalnya nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Oke. Papaku tuh orangnya strict banget. Oke. Jadi aku main keluar itu jarang. Bahkan punya temen aja jarang gitu. Mungkin karena anak cewek kali ya. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah nggak boleh. Terus hanya bisa main di kalangan sekitaran rumah doang. Oke. Ini nggak ada yang spesial. Nah, aku juga penasaran tuh. Kamu kan sempat bercerita bahwa kamu mendapatkan tawaran dari temanmu itu untuk bekerja jadi SPG pembersih sepatu. Oh iya betul. Nah, pertanyaannya yang bikin aku penasaran adalah kamu kan menjadi tulang punggung keluarga. Manggil apa? Papa ya? Papa. Papa itu dulu kerjanya apa? Papa itu kalau pas aku masih kecil itu dia pekerja mebel. Oke. Jadi dia bikin-bikin kayak lemari, terus ya biasalah pekerjaan kayu kayak gitulah ya, yang bisa dikerjain itu yang dikerjain. Dulu juga pernah buka bengkel sendiri. Terus setelah dari kita di Skadau itu, habis aku lulus SMA, emang gak lama setelahnya kita pindah. Karena di situ kan kita ngontrak dan rumah kontrakannya itu harus dijual. Jadi kita mesti pindah gitu. Pindah ke kota lain namanya Sanggau. Mulai dari nol lagi pekerjaannya papa juga gitu kan.
Eh, Tetap di kerjaan yang sama atau gimana? Beda sih, karena papa Hmm. emang ada ilmu di bidang mesin juga, Oh, oke. jadi dia bantuin yang di sekitar situ tuh Ya, untuk perbaiki mesin ya. berat gitu. Oke. Karena udah makin umur juga kan, Hmm. pekerjaan mungkin jadi ya agak lebih sulit lah Ya, dicari. ya, ya. Karena Yes. aku ngerasa aku mampu untuk membiayai mereka, jadi aku sambil bantu juga gitu. Kamu udah dari kecil membiayai, which is itu keluarga ya. Nah itu perasaan kamu itu seperti apa sih gitu kan? Biasa kan anak kecil kan waktu itu umur berapa? Kurang lebih. Belasan ya? Belasan yang dimana kan anak-anak umur belasan itu kan biasanya lebih senang saat itu pastinya kita itu mengalami eksplorasi, mengalami kayak kayak belajar banyak hal dan sebagainya. Nah, akhirnya mesti oke nih gue akhirnya mesti ngebiayain keluarga gue. Nah, itu gimana tuh? Rasa berdamainya gimana tuh cara? Kalau berdamai, aku nggak pernah merasa ada kayak keberatan sih untuk Ya. melakukan hal itu. Jadi aku senang-senang aja melakukannya. Eksplorasi, aku ngerasa beruntung ketika aku udah mengikuti ajang, terus aku lolos kan sampai training ke Korea. Aku training ke Korea, itu udah keluar dari zona orang tua lah. Aku juga belajar kenal banyak sama orang baru. Kebetulan tinggal di negara yang berbeda juga, kan belajar kultur baru. Apapun yang aku belum pernah pelajari, dan aku pelajari di situ gitu. Jadi semuanya aku dapet sih pengalaman-pengalaman di yang harusnya aku dapat kayak gitu. Biarpun mungkin pas masa kecil kurang bergaul lah ya sama orang-orang, tapi pada akhirnya juga bertemu banyak teman-teman yang kayak saudara sendiri kayak gitu. Kalau masalah biaya, aku ngerasa keberatan apa enggak, berdamai apa enggak selama ini, sampai saat ini pun enggak. Karena aku ngerasa orang tuaku tanggung jawabku juga kayak gitu. Ya pasti. Nah, cuma maksud aku kan maksudnya dengan usia seperti itu kan banyak kan mayoritas usia anak-anak segitu bermain, eksplorasi ataupun ya mencari diri lah, mencari sesuatu hal yang baru lah dan sebagainya. Nah, dengan kamu membiayai orang tua kamu dan kamu harus bekerja intinya, itu kan pasti ada waktu-waktu yang kepotong untuk hal itu. Nah, itu Banyak gimana? banget. Nah, itu gimana tuh? Waktu zaman sekolah itu kebanyakan aku ngambil izin. Oke. Jadi absensiku kalau misalnya di sekolah itu kebanyakan alfa, izin untuk kegiatan ini, kegiatan itu. Sekolah sih kebetulan nggak begitu mempermasalahkan sih pada saat itu ya, karena emang orang tua yang datang izin kayak gitu, dan kepentingannya pun jelas kayak gitu loh. Minusnya adalah secara pergaulan ya kurang aja gitu. Ada juga ngerasa kayak ya kesepian, nggak punya temen, ada kayak gitu. Tapi apakah jadi kayak pengen ngeberontak gitu sih? Nggak sih pada saat itu ya. Mungkin ngeberontaknya setelahnya, waktu kapan ya itu? Oh, waktu setelah lulus sekolah. Jadi kan ada dua pilihan aku. Antara aku mau lanjut sekolah ke perguruan tinggi, atau aku stay di situ, tapi aku ngambil ajang-ajang pencarian bakat. Nah, di situ aku mulai konflik sama papa mamaku. Jadi ada satu ketika aku ribut sama papa mamaku. Jadi ada teman-temanku ngajakin, udah kamu pergi ke kota Pontianak aja. Kamu bisa kok nyanyi di sini sambil kuliah, dibilang kayak gitu. Karena kan reguleran lumayan lah di sana gitu. Aku tahu juga kalau misalnya di Pontianak itu reguleran nyanyi lagu Mandarin itu lumayan bayarannya kayak Berapa gitu. sih kalau boleh tahu? Bisa di atas 500 pada zaman itu. Oh, ya gede gitu. sih. Gede, lumayan gede kayak gitu. Apalagi di sana ya beberapa orang-orang yang memang punya tempat-tempat bagus di sana untuk reguleran kenal aku juga kayak gitu kan. Jadi lumayan menjanjikan, cuman orang tua nggak mengizinkan pada saat itu. Karena ngerasanya jauh dari orang tua, mereka juga gak begitu kenal sama anak-anak ini kayak gitu kan. Jadi konflik lah aku di situ. Aku konflik, aku marah, aku bawa dalam doa. Ya kan, aku bawa dalam doa. Masih marah itu, dalam posisi tidur masih marah. Ini nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Spiritual kan? Ya, it's okay. Jadi pada malam itu ada yang datangin aku di mimpi. Tuhan Yesus. Oh wow, so good. Ya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang ke halaman depan rumahku. Ketika aku nyambut dia itu semuanya berwarna emas.
Oke. Dia datang pakai kereta kuda emas. Iya, Datang. iya. Semuanya berwarna emas dari atas sampai bawah. Aku di situ sama dia tidak berbicara apapun, tapi aku tahu maksud kedatangannya dia. Oke. Kayak ya batin dia udah tahu lah kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya aku tuh ya udah nurut sama orang tua kayak gitu loh. Hmm. Habis bangun aku cerita ke mamaku, itu makanya kamu tuh dengar kata orang tua Iya, kayak iya, gitu. iya, 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 iya. Ya akhirnya nggak jadi pergi gitu. Tapi bersyukurnya ketika aku nggak mengambil kesempatan untuk masuk kuliah terus reguler yang ngikutin kata teman-temanku, aku ngikutin ajang pencarian bakat, aku bisa sampai sekarang ini kayak gitu. Berarti orang tua itu dulu, mama atau papa itu nyuruhnya ajang pencarian bakat atau gimana? Lebih nggak ngizinin kuliah ke sana sih. Oke, iya, iya, iya. Jadi pesannya adalah nggak diizinin untuk kuliah ke sana. Nah, terus dari situlah kamu, nah itu cuma sekali doang mimpi Tuhan Yesus atau pernah berapa kali gitu? Itu pertama kalinya, kedua kalinya mungkin yang baru-baru ini kali ya. Oh iya, gimana tuh? Itu random aja sih muncul. Jadi ada satu ketika malam aku Kenapa kamu ngeliat dia kayak pacaran ngomong? Enggak, karena ini ada hubungannya sama dia. Oke. Jadi malam itu aku telepon, aku debat sama dia ceritanya. Masalah soal ilmu-ilmu lah ya, kayak gitu. Karena di ajaranku di Katolik dan Kristen itu tidak diajarkan untuk ilmu apapun. Iya. Iya kan, tidak untuk percaya ilmu apapun. Debat lah kita kayak gitu kan, sampai ada ceritanya satu temanku juga yang Katolik, dia juga ada ilmu juga kayak gitu. Debat ya udah kayak gitu. Terus mungkin di sekitaran situ ada yang mendengar. Aku nggak tahu. Iya. Waktu aku tidur, aku ketindihan. Bukan ketindihan sih, kayak mimpi, aku sadar aku dalam mimpi itu dan aku nggak bisa keluar. Oke. Ya, jadi mungkin buat yang nggak tahu, aku udah punya suami ya kan. Oh gitu? Udah punya suami. Jadi aku lagi tidur sama suamiku ceritanya. Nah suamiku ini di mimpiku aku bangunin nggak bisa. Dia sama sekali diem nggak bisa. Tapi aku bisa pegang. Aku bisa sentuh, aku bisa pegang. Dan aku sadar saat itu bukan dia. Oke. Itu bukan dia. Jadi ya udah. Kalau aku di mimpi lumayan brutal ya, Wak. Jadi ku tonjok-tonjokin di situ karena aku sadar itu bukan dia kayak gitu loh. Cuman masih nggak bisa keluar, gimana nih cara gue keluar? Panik kan. Bukan takut tapi panik, lebih ke panik kayak gitu. Aku berdoa dalam hatiku. Aku teriakin nama Tuhan Yesus, minta dia datang. Oh wow. Seketika itu aku bangun dan aku baru sadar, suamiku bilang, waktu kamu lagi tidur, aku ngeliat kamu lagi kayak nggak nyaman. Aku doain juga, pokoknya dalam nama Tuhan Yesus, setan iblis apapun yang sedang mengganggu kamu sekarang enyah. Doa Bapak kami ya? Enggak, cuman ucap pakai nama Tuhan Yesus aja. Saat itu juga aku langsung bangun. Seketika dia bilang enyah, bangun aku. Nah, aku juga penasaran tuh, tadi kamu ngomong bahwa sempat ribut sama debat sama ribut ya kurang lebih sama lah ya sebenarnya. Debat lah kita ya. Sama, nah apa sih yang didebatin gitu maksudnya? Ya kalau misalnya ini nggak apa-apa, sensitif nggak sih? Enggak, aman. Jadi kalau misalnya di Kristen kan tidak diperbolehkan untuk belajar ilmu apapun, dukun nggak boleh, ramalan nggak boleh, ilmu putih, hitam, merah, kuning, hijau nggak boleh. Sebenarnya di Islam juga gitu sih, nggak ada ngajarin untuk dukun juga. Terus? Nah, somehow mendengar cerita, Ibu Anoy, enggak kok katanya kayak gitu, enggak kok, di ini boleh kok. Jadi malah ada beberapa orang Kristen yang bahkan melakukan hal itu juga. Masa sih kayak gitu kan? Ilmu apa sih maksudnya jadi yang bikin jadi sensitif atau jadi ribut apa? Ilmu apa yang pasti ada spesifiknya dong sebenarnya awalnya. Misalnya kakak lagi sakit. Nggak, ntar dulu deh. Gue masih. Atau misalnya kayak kesurupan deh kayak gitu. Jadi tidak. Males setan kesurupan sama gue ya terus ya. Iya, misalnya kakak kesurupan gitu kan. Sesuatu yang masuk di dalam diri kakak tuh jin yang gede kayak gitu. Nah kekuatan kita sendiri tuh kayak ngerasa nggak cukup gitu loh. Jadi kita minta bantuan dari makhluk lain untuk membantu seperti itu. Oke. Nah, kayak gitu. Menurut pandanganku tidak boleh. Memang nggak boleh.
Nah, menurut dia boleh. Itu yang kita perdebatkan. Gitu. Lu masuk sini deh, gue mau nanya juga maksudnya apa sih? Maksudnya gue penasaran sama lu. Apa yang dijadikan boleh apa sih maksudnya? Hah? Nggak, gue penasaran gitu mas. Apa sih yang nggak maksudnya? Ya memang sebenarnya selain kita mengharap sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan, ya jangan juga sama yang lain gitu. Basicnya kan seperti itu. Iya, maksudnya tuh bukannya lu yang sesat ngajarinnya. Bukannya menyembah, lebih kayak menggunakan makhluk lain untuk membantu kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak mempekerjakan kayak gitu. Masih under kita. Menurut aku nggak boleh. Kalau di jarak kita tuh nggak boleh gitu loh. Kayak gitu. Nggak, maksudnya itu awal mulanya dari pembicaraan itu apa gitu maksudnya tiba-tiba? Gak ada, random aja. Kita tuh emang, aku sama Kak Anoy, manajerku, kita tuh suka kayak teleponan sehari itu bisa sampai berjam-jam. Oke. Ngalur ngidul aja. Jadi apa aja ntar kita bahas. Termasuk setan-setan ntar kita bahas gitu. Oke. Random aja. Lagi mabuk kali dua ya? Abis nyakit botol ya lu dua ya? Jadi ngomongnya nggak penting aja gitu maksudnya. Tapi serandom itu kita kalau ngobrol. Iya. So, dari situlah, nah berarti sebelum, aku mau tarik mundur dikit nih. Maksudnya sebelum kamu ketemu yang pertama Tuhan Yesus itu, pandangan kamu sama tentang Tuhan itu seperti apa sih awalnya? Karena kan gini, kita percaya sesuatu hal kalau kita nggak mengalami, kalau kita nggak mendapat experience itu kan juga belum tentu bisa kita bikin kita percaya gitu maksudnya. Nah, akhirnya kamu mendapatkan experience itu berjumpa dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Sebelumnya itu gimana kamu pandangan kamu tentang Tuhan atau? Aku papa mamaku kan emang penganut Katolik. Jadi aku dari lahir dari Katolik. Gitu. Terus emang kebetulan keluarga kita rajin ke gereja kayak gitu. Kalau waktu di Skado tuh aku sering banget ikut kayak keanggotaan kayak gitulah, aktif lah di gereja kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Tanpa harus melihat, sebenarnya nggak harus melihat untuk percaya gitu. Karena kebanyakan kejadian di hidupku itu bahkan sebelum aku bertemu dengan Tuhan Yesus, banyak hal yang ketika aku doakan terjadi kayak gitu. Hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Misalnya Tuhan pengen deh kayak gini, Tuhan pengen deh kayak gitu. Ntar ditunjukin jalannya untuk menuju tujuan yang aku mau. Kayak gitu. So good. Jadi aku rasa nggak harus kayak kita bertemu untuk percaya atau kita mengalami hal-hal apa yang luar biasa dulu untuk percaya. Hal-hal yang kecil itu kalau misalnya secara kita mau peka, kita mau sadar, itu dia ada kayak gitu. Jadi itu sih. Wow, tapi memang gak semua orang bisa mengalami atau berjumpa dengan hal itu sih. Yang aku tahu seperti itu sebenarnya. Akhirnya kamu nyanyi, pindah ke Jakarta. Nyanyi, training dulu di Korea. Lalu setelah debut tinggal di Jakarta, sampai saat ini masih di Jakarta. Nah, hal apa yang membuat kamu akhirnya mengatakan bahwa Jakarta itu adalah kota atau tempat yang menghempas dirimu? Jadi ngebentuk ya maksudnya? Ya apapun yang menghempas dirimu itu apa sih gitu maksudnya? Jakarta tuh keras, hampir gitu, keras banget gitu. Kayak kalau misalnya di dunia entertain, nyanyi gitu ya, 1 tahun dari saat ini mungkin aja ada orang yang lebih baik daripada kita muncul kayak gitu. Apalagi di entertain. Di dunia pekerjaan lain mungkin aja sama kayak gitu kan, apalagi Gen Z makin berkembang kayak gitu. Jadi aku rasa dengan persaingan ini kita dibentuk untuk menjadi harus lebih baik daripada yang kemarinnya lagi kayak gitu. Untuk bersaing sama generasi ke depannya. Kalau enggak kita ketinggalan kayak gitu. Setuju. Nah, aku orangnya lumayan kolot pada zaman itu. Apapun itu, kayak temenku misalnya ngomong kasar dikit, aku yang paling marah. Udah kayak orang paling bener kayak gitu kan. Kolot banget, tapi setelah tinggal di sini, kena beberapa banyak orang, nggak selalu orang yang ngomong kasar itu hatinya tuh seperti itu juga kayak gitu. Belajar lah, maksudnya secara lingkungan aku belajar, di dunia pekerjaan aku belajar banyak hal, belajar hal baru juga kayak gitu. Berarti sempat mengalami namanya culture shock.
culture shock ya. Iya, dengan kalau kamu ngomong kayak gitu dengan kasar deh, kamu langsung marah dan sebagainya, itu kan culture shock ya, Culture maksudnya shock mungkin karena di beda. keluargaku kamu ngomong kasar dikit aja tuh nggak boleh. Ya, Aku di keluargaku emang ngomongnya nadanya tinggi. Kalau misalnya teman-teman sering ngeliatin aku ngomongnya nadanya tinggi, ya settingan pabrik kalau itu mah. Tapi di keluarga tuh kalau misalnya udah sampai kayak ngomong yang kasar kayak gitu, kebun binatang atau sejenisnya, wah habis itu. Jadi emang kayak didikan orang rumah dan sana aja kayak gitu. Dan Jakarta itu ya apa ya, Jakarta ya, masih Jakarta kan tempat sejuta umat ada gitu maksudnya. Iya. Jadinya kan dengan perilakunya dan sebagainya gitu. Hal apa yang paling terberat banget sih di Jakarta? Jakarta ya. Habis setelah dulu aku di girl band SOS, aku sama anak-anak itu udah bubar. Titik terendahnya kita di situ sih. Aku ngerasain pada saat itu. Kita nggak punya rumah untuk bernaung, kita nggak punya pekerjaan karena setelah keluar dari SOS emang kita nggak tahu mau kerja apa. Kita taunya cuma nyanyi pada saat itu. Nggak ada orang lain yang bisa kita ya bersandar gitu, nggak ada lah. Kita masih kecil-kecil semua kan, masih 20 tahun, ya 19-20. Di Jakarta sendirian kita hanya punya berempat satu sama lain kayak gitu. Saat itulah temanku muncul nawarin, kamu Ci, aku butuh pekerjaan, ada kerjaan nggak ya? Kayaknya ada gitu temanku, dibilang kayak gitu. Temanku lagi nyari nih SPG untuk yang itu, yang pemirsa sepatu itu, namanya Berzi. Kemarin yang habis Super Musik itu, Koko yang kerja sama dia itu, dia ngechat aku, thank you lo ya udah bantu Berzi gitu. Nggak kok aku yang thank you mau kerjain aku pada saat itu, waktu aku memang lagi butuh banget kayak gitu. Aku kerja di situ enjoy aja sih. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak gila ya lu dulu artis sekarang kok nyuciin sepatu orang kayak gitu. Tapi menurut aku gengsi nggak kasih lu makan kali. Oke, bagus. Gengsi nggak kasih lu makan. Lu tuh makan butuhnya apa? Duit. Ya lu kerja kayak gitu. Jadi emang sebelum saat ini ada banyak hal yang terjadi di hidupku. Entah di pekerjaan, entah di keluarga, segala macam kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa kayak pengen ngamuk aja kayak gitu loh. Karena kok nggak bisa ngertiin sih, kayak misalnya orang tua tuh kayak kok aku udah berusaha keras ini, aku minta pengertiannya dikit aja kok nggak bisa ngerti ya kayak gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Dunia entertain mungkin kayak fans yang hanya melihat dari luarnya aja nggak akan tahu kan di belakang ada terjadi apa kayak gitu. Ya, setuju. Ya komentar-komentar mereka juga kadang bikin sakit hati kayak gitu. Ya banyak hal lah yang aku rasa kayak aku tuh nggak bisa damai nih kayak gini gitu. Sampai ada satu ketika tuh kayak bener-bener kayak depressed banget kayak gitu kan. Nah ini lagi nih, aku depressed banget, aku sampai nyari dia.